Silakan masuk. Baik, silakan duduk Ibu. Baik, Ibu tadi kesini naik apa? Dianterin? Apa sendiri? Sendiri. Sendiri? Ya. Baik, Ibu dengan nama siapa ya kalau boleh tahu? Ibu Kokoy. Ibu Kokoy. Baik, Ibu Kokoy, terima kasih udah mau berkenan buat datang ke sini buat berkonsultasi. Di sini saya Nadia Sekar Ayu sebagai konselor gizi yang akan bertugas pada hari ini. Nah, jadi kira-kira Ibu ada acara nggak habis ini? Yang nggak ada. Berarti lagi santai ya Bu. Nah, kalau lagi itu paling kita maksimalkan konsultasi sampai sekitar 30 menit. Apa Ibu bersedia? Ya, baik. Jadi sebelumnya masuk ke formulir screening dulu ya Bu, sebelum masuk ke tahap lain. Jadi apakah Ibu ada diagnosis dari dokter? Diagnosis misalnya diabetes, hipertensi, hipertensi. Baik, Ibu usianya usia berapa? 48. Ibu merasa nggak kalau hari ini atau akhir-akhir ini ngerasa pakaian lebih longgar? Iya. Merasa lebih longgar. Terus Ibu mengalami kehilangan berat badan nggak secara tidak sengaja dalam kurun 6 bulan terakhir ini? Iya. Lalu apakah Ibu mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu terakhir? Iya. Terus apakah Ibu menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah dan jenis makanan? Iya. Ada ya, hipertensi ya Bu ya. Soalnya kan hipertensi harus diubah makanannya. Terus hari ini apakah Ibu merasakan lemah, loyo dan tidak bertenaga? Tidak ya Bu. Baik dari pertanyaan ini. Jadi sebenarnya ada 6 pertanyaan dan jawaban iya artinya 1 poin, jawaban tidak artinya 0 poin, dan di sini jawabannya 4 ya Bu ya. Nah, kalau 4 berarti jawabannya Ibu perlu tindak lebih lanjut. Jadi Ibu perlu digali informasinya lebih dalam. Ke tahapan lainnya Bu, ada asesmen, ada diagnosa, intervensi ya Bu. Ibu beresiko malnutrisi. Malnutrisi itu jadi Ibu status gizinya tidak normal, jadi Ibu perlu tindakan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ke asesmen ya Bu. Apa Ibu bersedia? Ini pertanyaannya banyak jadi apa Ibu bersedia buat ini? Baik, usia Ibu tadi 48 ya Bu. Ibu kalau boleh tahu ras apa? Suku apa? Sunda. Ibu sehari-harinya berbahasa Indonesia atau berbahasa Sunda Ibu? Campur. lebih banyak di mana? Banyak Sunda. Terus Ibu kalau boleh tahu pekerjaannya apa Bu saat ini? ART. Maaf ya Bu, bukan yang maksud penyinggung, tapi agama Ibu kalau boleh tahu apa Bu? Islam. Terus pendidikan terakhir? SD. Kalau Ibu sudah menikah atau belum Bu? Sudah ya. Sudah menikah berarti Ibu berperan sebagai istri ya Bu? Istri. Ibu kalau boleh tahu Ibu merokok nggak ya Bu? Tidak. Terus Ibu nggak ada keterbatasan, misalnya Ibu penglihatannya kurang atau pendengaran kurang, enggak ya Bu? Terus Ibu mobilitasnya, aktivitasnya sehari-hari apa? Kalau boleh tahu Bu? Misalnya kayak beberes rumah, olahraga, beres rumah. Ibu tadi hipertensi ya Bu? Ibu ada riwayat
medis nggak Bu dari keluarga? Misalnya riwayatnya ada yang diabetes, ada yang hipertensi dari keluarga ibu, ada Ada yang kanker, hipertensi. ada hipertensi. Apa ibu udah mendapatkan ini apa namanya, dikasih obat sama dokter? Minum obat. Obat hipertensi. Obatnya obat apa Bu kalau boleh tahu? Amlodipin. Apa? Amlodipin. Amlodipin. Selain itu ada Bu? Sama kapropil. Kapropil. Baik. Selanjutnya ke ini ya Bu, ada pengukuran antropometri. Antropometri itu maksudnya ada tinggi badan, ada berat badan. Tadi Ibu sudah mengukur belum ya Bu? Sudah. Tinggi badan dan tinggi badannya berapa ya Bu? 150. 150. Terus berat badan saat ini tadi? 60. 59. 59. Terus Ibu biasanya berat badannya sekitar berapa Bu? Paling seringnya? Paling seringnya 60. 60 ya. Lalu berarti Ibu mengalami perubahan berat badan ya Bu dalam kurun waktu 1 minggu ini. Iya. Baik, dari pengukuran berat badan dan tinggi badan Ibu, jadi kan diukur IMT-nya. IMT itu indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu buat mengukur orang itu gizinya kurang, normal, atau berlebih, atau obesitas. Nah, jadi hasilnya itu IMT Ibu itu 26. Nah, standar normal IMT-nya itu 18,5 sampai 22,9. Nah, kalau Ibu IMT-nya 26, Ibu sudah masuk ke IMT obesitas Ibu, obesitas tingkat 1. Nah, gitu. Jadi mungkin ada baiknya buat mengurangi asupan makan supaya nggak berlanjut ke penyakit yang lain ya Bu. Terus Ibu ada data biokimia misalnya hasil gulanya tidak normal gitu, hasil itu nggak ada ya Bu? Nggak ada. Terus penampilan fisik klinis gizi. Jadi apakah Ibu mengalami odema paru? Odema itu apa, pembengkakan paru? Enggak ya. Nafas pendek enggak ya Bu? Atau Ya, kadang-kadang kalau nafas itu kalau capek mungkin. kalau capek ya berarti ada tuh ya? Ada berarti. Lalu dalam anggota tubuh Ibu ada merasakan odem, pembengkakan? Enggak ada. Terus apakah Ibu mengalami pengurangan massa otot? Jadi ototnya berkurang gitu. Jadi yang asalnya mungkin Ibu ototnya segini jadi berkurang gitu. Mengalami Enggak kayaknya. enggak ya. Terus apakah Ibu kehilangan lemak subkutan? Lemak subkutan itu lemak yang bisa dicubit Ibu, yang benar-benar dekat ke kulit. Ibu mengalami kehilangan lemak itu enggak kira-kira? Enggak ya. Apakah Ibu merasakan lemah otot? Enggak. Terus Ibu selama ini pencernaannya, nafsu makannya baik atau kurang ya Bu? Pencernaan mungkin ada kurangannya. Oh, agak kurang nafsu makan. Nafsu makan itu kadang-kadang kurang gitu. Kalau boleh tahu kenapa Bu? Apa karena ada mual, ada kembung? Enggak. Enggak ada. Apa Ibu merasakan sembelit? Enggak. Konstipasi. Apa Ibu ada sering muntah atau diare? Enggak. Ada Ibu kira-kira ada gangguan mengunyah nggak ya Bu? Misalnya pokoknya ada gangguan mengunyah aja karena misalnya ada kanker mulut atau Enggak. Enggak ada ya Bu? Ibu kalau boleh tahu kondisi gigi Ibu saat ini gimana Bu? Giginya udah ompong. Sudah mulai tanggal. Keropos. Berarti sudah berkurang ya Bu? Terus apa Ibu ada gangguan menalan? Enggak ada ya Bu? Apa Ibu ada penumpukan cairan di bagian tubuh tertentu gitu? Tidak. Enggak ada. Terus apakah Ibu sering merasakan pusing?
Oh iya, terus ibu pengukuran tekanan darah, jadi ibu ingat nggak bu terakhir kali diukur tekanan darahnya berapa? 160, Per berapa ya bu kalau boleh tahu? 80. Per 80. Baik, ibu tekanan darah 160/80 ya bu. Terus denyut jantung ibu berapa bu? Ibu sudah melakukan pengukuran dengan suster denyut jantung, frekuensi nafas, kalau boleh tahu berapa ya bu? 80 Kalau frekuensi nafas sama. Kalau suhu tubuh ibu kira-kira berapa bu? 36. 36. Baik. Selanjutnya ke ini bu, ke asupan makan ibu. Ibu ingat nggak dalam seharian kemarin tuh makan apa aja? Makan apa ya? Makan telur paling juga sama sayur. Makan telur sayur. Makan paginya ibu makan apa kalau boleh tahu? Apa nasi, telur? Ibu makan paginya makan apa bu kalau boleh tahu? Makan bubur. Bubur ayam. Iya. Di bubur ayamnya ada apa aja bu? Bubur, nasi itu kira-kira berapa sendok? Berapa sendok ya? 2 sendok sayur ada? Ada. 2 sendok sayur. Terus ayamnya berapa sendok kira-kira ibu? 1 sendok. 1 sendok. Terus ada ini bu, apa namanya, seledri atau daun bawang. Seledri kira-kira berapa ya bu? Berapa berapa sendok? 1 sendok paling juga. 1 sendok makan, 1 sendok teh bu? 1 sendok teh paling. 1 sendok teh. Terus ayam 1 sendok makan. Lalu daun bawang ini kira-kira Sama 1 sendok teh. Terus ibu ada minum apa? Mungkin teh manis, atau kopi, atau susu? Teh anget. Teh anget. Terus setelah makan bubur itu ibu ada makan makanan apa? Mungkin ada makan gorengan, makan kue lapis, makan gorengan. Makan gorengan. Gorengannya gorengan apa ibu kalau boleh tahu? Tempe. Terus tempenya berapa? 1. Lalu mungkin ibu ada minum jus, minum apa? Terus ibu makan siang gimana bu? Makan apa kalau boleh tahu? Makan siang nggak makan siang. Nggak makan. Berarti tapi ibu di antara salat pagi ke sore itu ada makan apa gitu setelah makan gorengan ini? Makan paling cemilan biskuit. Biskuitnya berapa buah ibu kalau boleh tahu? Ya palingnya 3 buah. 3 buah. Ada mungkin minum sirup atau minum teh botol. Ya minum teh botol. Teh botolnya 1 kotak? Enggak, setengah gelas. Terus mungkin ibu ada makan yang lain lagi sebelum ke makan malam? Sore-sore makan apa gitu? Mungkin kan lapar lagi setelah makan biskuit itu. Enggak Makan ya? Terus ibu makan malamnya kalau boleh tahu apa bu? Makan malamnya sayur sama telur. Pakai nasi? Pakai. Nasinya berapa centong kira-kira? 1 centong. 1 centong. Telurnya 1 butir ya bu? Ya, 1 butir. Terus sayurnya sayur apa aja itu di situ? Sayur kangkung, campur kangkung ada toge. Sayur kangkung dan toge. Itu berapa sendok bu kalau gitu? 2 sendok. 2 sendok makan? 2 sendok makan. 2 sendok makan.
Terus ibu ada minum, mungkin minum air putih, minum apa? Minum teh gitu. Teh manis, teh Teh anget. hangat Teh angetnya apa pakai gula bu? tidak. Teh tawar. Ya, teh tawar. Terus yang tadi pagi ibu makan teh anget, minum teh anget tawar atau teh Tawar. anget manis atau tawar? Lalu setelah makan nasi, telur, sayur kangkung itu ibu ada makan makanan yang lain sebelum tidur atau minum? Kalau minum, ya minum es jeruk. Minum es jeruk. Kalau ibu ingat nggak bu gulanya berapa gitu? Kurang tahu, gulanya dikit paling ini. Satu Sendok makan. satu sendok makan aja ya bu gulanya. Udah ya bu segitu. Apakah ada yang lain yang terlewat mungkin? Sudah. Baik ibu, selanjutnya ke frekuensi kuesioner. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari sumber karbohidrat, protein, lemak, terus serba-serbi yang lain, minuman gitu. Nanti soal pertanyaannya frekuensinya dalam sebulan berapa kali, atau dalam seminggu berapa kali, dalam sehari berapa kali gitu ya bu. Apa ibu paham? Apa ibu bersedia untuk ini? Baik. Baik, yang pertama ibu makan nasi putih pasti ya bu? Iya. Biasanya dalam sehari itu berapa kali? Dengan 2 kali. 2 kali. Terus biasanya porsi sekali konsumsinya itu ibu makan misalkan berapa centong? 1 centong. 1 centong. Lalu ibu ada makan nasi goreng dalam sebulan terakhir? Ada. Itu kira-kira berapa, ibu mengasup berapa ya, berapa sendok atau berapa centong kira-kira? Paling secentong juga enggak kalau nasi goreng. Centong, setengah centong ada. Centong ada. Terus dalam berapa kali sebulan ibu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus nasi uduk, ibu ada makan nasi uduk dalam 1 bulan terakhir? Makan kemarin. Makan kemarin? Kemarin. 1 kali atau Ya, 1 kali. 1 kali. Porsi nasinya berapa ibu? Paling juga secentong juga, setengah centong kayaknya. Setengah centong. Terus ibu ada makan bubur, tadi ada makan bubur ya bu? Berarti dalam sebulan ini udah berapa kali makan bubur bu? Baru sekali. Baru sekali. Terus porsi nasinya berapa sendok sayur? 1 sendok. 1 sendok sayur. Ibu dalam sebulan ini udah makan mie instan? Ada. Berapa kali sebulan? Paling sebulan 2 kali ada. Sebulan 2 kali. 1 bungkus berarti ya bu, 1 Iya. kali makannya. Terus ibu ada makan bakmi? Bakmi itu ya kayak yang ada di bakso, mie kuningnya, atau makan? Gak ada. Apa ibu makan roti dalam sebulan terakhir? Ya. Kalau boleh tahu berapa kali dalam sebulan, ada berapa kali seminggu? Ada mungkin 2 kali seminggu. Paling seminggu sekali. Seminggu sekali. Berapa lembar itu? 2 lembar. 2 lembar. Terus ibu ada makan biskuit sebulan terakhir? Tadi apa ya? Biskuit ada. Itu berapa kali dalam sebulan ibu kalau boleh tahu? Ada sebulan 4 kali mungkin. 4 kali berarti 1 kali seminggu ya bu? Berapa buah biskuit yang ibu makan? Kalau sekali paling makan 3. 3. Ibu ada makan jagung dalam sebulan terakhir? Ibu ada makan kentang? Enggak. Tidak ya bu. Terus ibu ada makan gula dalam minuman, teh manis, teh botol? Ada teh manis.
teh manis, teh botol juga termasuk berarti. Iya. Berarti berapa kali ya Bu, kira-kira? Paling 2 kali 2 kali dalam seminggu, 2 kali dalam sebulan, dalam seminggu. dalam seminggu. Kira-kira berapa sendok teh ya Bu, atau berapa sendok makan di teh Paling manis tuh? 3 sendok teh. 3 sendok teh. Oke. Baik, selanjutnya ke makanan protein hewani ya Bu, kayak semacam ikan kayak gitu. Ibu ada makan ikan lele dalam sebulan terakhir. Iya. Itu ikan lele ini berapa ekor? 1 1 ekor, dan itu biasanya berapa kali sebulan? Apa 2 kali seminggu mungkin? 3 kali seminggu? sebulan paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Ibu ada makan ikan kakap? Enggak. Ya Bu. Terus ibu ada makan ikan mujair? Enggak. Baik. Ibu ada makan ikan mas dalam sebulan terakhir? Ibu ada makan ikan bandeng sebulan terakhir? Ikan balana mungkin Bu? Ada makan ikan balana. Terus ibu ada makan ikan gurame? Enggak. Ibu selama sebulan terakhir ada makan udang? Enggak. Nggak ada ya Bu. Mungkin 1 ekor aja gitu. Kalau 1 ekor pernah makan 1 ekor. 1 ekor. 1 ekor itu berapa kali sebulan Ibu? 1 kali. 1 kali paling enggak. Baik, 1 ekor udang kecil apa udang besar? Sedang. Udang sedang. Terus ibu ada makan cumi-cumi? Enggak. Mungkin makan berapa gitu, nyelot berapa gitu? Enggak. Baik, terus selanjutnya ke sumber protein hewani dari macam telur, ayam, bebek gitu ya Bu. Ibu ada makan telur puyuh dalam sebulan terakhir? Enggak. Dari bubur mungkin? Enggak. Telur ayam Ibu? Iya. Berapa kali, misalnya berapa kali sehari atau berapa kali seminggu? Berapa kali sebulan? Seminggu paling 2 kali. Seminggu 2 kali. Berapa butir Ibu sekali makannya? 1. Terus Ibu ada makan telur bebek, mungkin Ibu makan telur asin? Enggak. Baik. Terus Ibu ada makan daging ayam dalam sebulan terakhir? Iya. Daging ayam paha atau dada atau sayap biasanya Ibu? Paha. Paha. Satu potong ya Bu? Iya. 1 potong. Dalam berapa kali sebulan Ibu kalau boleh tahu? 2 kali. 2 kali. Baik. Terus Ibu ada makan daging bebek? Enggak. Udah ya Bu. Terus Ibu ada makan daging sapi? Daging rendang Iya. mungkin? Berapa kali? Dalam sebulan atau dalam Sebulan sekali. Sebulan sekali. Baik. Terus Ibu makan 1 potong atau berapa? 1 potong. 1 potong. Terus Ibu ada makan daging burung? Enggak. Enggak ya Bu. Terus Ibu makan sate ayam dalam 1 bulan terakhir? Enggak. Dalam 1 bulan terakhir? Enggak. Enggak ada. Terus Ibu ada makan sate sapi, sate kambing, atau daging kambing? Terus sebulan ini ada makan 1 sapi. Sate sapi. Sate sapi 1 bulan ini berapa kali Ibu? Kalau tahu. Kalau lagi ada, enggak tentu sebulan sekali enggaknya. Oh gitu. Mungkin ada Ibu sekali aja ya Bu. Nah, sekali. Sekali. Itu biasanya makan berapa tusuk Ibu? Paling 1 tusuk. 1 tusuk. 1 tusuknya ada berapa, apa namanya, 4 potong. 4 potong. 4 potong ya. 4 potong. Terus Ibu mungkin ada makan daging kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Enggak ada ya Bu. Baik, selanjutnya ke sayuran ya Bu. Ibu ada makan kangkung dalam 1 bulan terakhir? Iya. Tadi ya Bu. Itu berapa
biasanya satu kali makannya 1 sendok makan, 2 sendok Dua sendok makan. makan. 2 sendok makan dalam berapa kali bu? Seminggu, berapa kali sebulan mungkin? Seminggu ada 2 kali. Seminggu 2 kali. Ibu ada makan bayam? Iya. Untuk 1 kali seminggu berapa? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus ibu biasanya berapa sendok makan? 2 sendok. 2 sendok. Terus ibu dalam sebulan terakhir ada makan wortel? Nah, Makan wortel mungkin di sayur sop ibu? Nggak ada. sebulan ini enggak. Oke. Kalau udah makan kacang panjang ibu? Enggak. Enggak ya. Terus ibu ada makan kubis? Kubis dia. Kubis berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan? Paling 2 kali sebulan. 2 kali. Terus ibu sekali konsumsinya itu berapa? Paling sedikit berapa lembar ya? Kalau kubis kan pakai lembar tadi. 2 lembar, 1 lembar, 2 lembar. 2 lembar. Terus ibu ada makan buncis dalam Enggak. makan brokoli mungkin bu dari Enggak. sayur sop, dari apa? Enggak ya bu. Terus ibu mungkin ada makan makanan sayur yang enggak tersebut di sini, mungkin makan toge, makan labu siam, Enggak ya. makan labu siam, Habis siang sama toge. labu siam. Labu siamnya itu berapa kali sebulan ibu? Atau berapa kali seminggu? Berapa kali sehari? Sebulan Sebulan? sekali. Sebulan sekali. Dalam berapa porsi bisa? Seberapa sendok makan? Mungkin berapa mangkuk? Kalau labu itu yang biasanya direbus. Yang di satu buah. Satu buah. Terus ibu ada makan toge ya bu? Ibu Iya. dalam makan toge itu berapa kali ibu sebulan? Atau berapa kali seminggu? Ada 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Berapa sendok ibu kalau boleh tahu? 2 sendok kan. Terus apakah ada makanan sayur lain yang belum tersebut di sini? Ada ya. Terus selanjutnya ke buah ya ibu. Ibu ada makan pisang dalam sebulan terakhir? Iya. Berapa kali ibu dalam sebulan atau berapa kali dalam seminggu? Ada seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Terus pisangnya pisang apa ibu kalau boleh tahu? Pisang raja. Pisang raja. Terus sekali konsumsinya itu berapa buah ibu kalau boleh tahu? 1 kan. 1 buah. Ibu ada makan pepaya ibu dalam 1 bulan terakhir? Enggak. Mungkin dari rujak. Dan rujak. Terus ibu mungkin makan jeruk dari es jeruk tadi ibu. Ya es jeruk. Nah itu berapa kali ya bu dalam sebulan kira-kira? 1 kali. 1 kali aja Iya. sebulan. Baik, terus untuk makan jeruk berarti di es jeruknya itu berapa buah? 2. 2 buah. Oh jeruk yang kecil itu ya bu. Terus ibu ada makan apel? Enggak. Ibu ada makan mangga dari sebulan terakhir? Buah pir mungkin bu? Di Sebulan terakhir. sop buah Ada makan terakhir. pir berapa? Setengah paling. Setengah buah. Iya. Setengah buah dalam berapa kali sebulan ibu? Sebulan. Sebulan sekali. Oh. Terus berarti ibu ada makan rambutan belum? Enggak. Rambutan belum. Terus makan duku mungkin? Ibu ada makan durian? Enggak. Jambu biji mungkin bu? Enggak. Ibu ada makan misalnya ada strawberry, makan belimbing, makan sirsa, Enggak. makan sarikaya gitu mungkin bu? Sekali-kali kaya udah lama tuh makan. Oh udah lama, udah nggak termasuk. Udah termasuk. Terus mungkin buah mangga Enggak. Oh udah ya tadi. Berarti nggak ada ya bu. Terus selanjutnya ke susu dan produk olahannya yaitu
ibu ada minum susu skim cair. Susu skim itu susu yang tanpa lemak, Krim ya? susu tanpa lemak ibu. Beda. Kalau susu full cream Enggak, masuk ke ini enggak ya bu? Kalau susu murni berarti termasuk ya bu itu tadi full cream. Itu berapa ibu? Berapa gelas mungkin? Atau berapa kotak kemasan? Paling setengah gelas. Setengah gelas ibu. Setengah gelas itu dalam berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu? Paling seminggu sekali. Seminggu sekali ya bu. Terus ibu ada minum susu kental manis atau mungkin dari Makanan. ya. Dari makanan itu kira-kira berapa sendok? Paling 2 sendok makan. 2 sendok makan. Berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan? Paling sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus ibu ada makan susu coklat? Minum susu coklat maaf. Minum Enggak susu kayaknya. coklat. Bulan-bulan ya. Minum susu coklat yang UHT gitu enggak? Enggak. Terus ibu ada minum yogurt? Enggak. Ibu ada makan keju dari makanan mungkin? Iya, kalau kayak gini makan. Dari makanan apa ibu? Dari kue kering. Oh, kue kering. Ibu berapa kali sebulan? Berapa kali seminggu kira-kira? Kue kering mah ya kalau ada. Sebulan. Sebulan. Sebulan sekali. Terus kalau dikira-kira ya bu dalam sendok teh atau sendok makan itu berapa ya bu kejunya? Paling 1 sendok teh. Satu sendok teh. Terus ibu ada makan susu bubuk? Minum susu bubuk? Enggak. Gak ada ya bu. Baik. Terus ini dari minyak dan lemak, ada mentega, santan, minyak kelapa, minyak ikan, dan coklat. Ibu mungkin ada makan mentega dari makanan? Ya, mungkin kalau banyak dari makanan mentega. Banyak ya. Kira-kira berapa sendok ibu? Kalau dari makanan gimana ya? 3 sendok mungkin ada lebih. Kalau makanan kan dari semua makanan 3 sendok sedikit. Berarti 1 sendok mungkin ada. 1 sendok makan atau 1 sendok teh. 1 sendok teh. Terus berapa kali sebulan atau berapa kali seminggu ya? Gimana ya? Kalau yang kayak gitu susah itunya. Susah ya bu. Mungkin sebulan ada kali ya bu, 1 kali. Terus ibu ada makan santan dari kolak, dari itu ada berapa gelas ibu atau berapa sendok biasanya? Itu keras itu ya. Paling ada 3 sendok untuk semua makanan kan kayak gitu. 3 sendok teh. Sendok makan kayaknya. 3 sendok makan. Ibu setiap kali makan 3 sendok. Oh, kalau sekali makan mah enggak ya kayaknya. Gak nyampe ya bu. Biasanya mungkin 1 sendok atau setengah sendok. Setengah sendok kan. Setengah sendok makan ya bu. Terus itu dalam seminggu atau dalam sebulan berapa kali bu? Sebulan paling 2 kali. Sebulan 2 kali. Terus ibu pasti ada makannya apa ya bu? Dari goreng. Dari makanan yang digoreng. Berarti ada lah bu yang sehari berapa kali gitu ya bu? Mungkin Sekali berapa kali itu ya? Adalah 2 kali itu sehari. sehari 2 kali ya bu. Terus kalau dikira-kira ya bu di hasil makanan gorengannya itu kira-kira minyaknya di situ berapa sendok ya bu? 1 sendok. 1 sendok teh ya bu? 1 sendok makan kan? Oh, 1 sendok makan. Terus ibu mungkin ada makan minyak ikan? Enggak. Enggak ya bu. Terus ibu ada makan coklat dalam sebulan terakhir? Yang terakhir enggak kayaknya. Baik. Baik ya bu, bulan ini mungkin ini ke makanan yang lain ya bu. Ibu ada makan siomay? Siomay bulan ini enggak. Siomay enggak. Ibu ada makan arem-arem? Enggak. Mungkin ibu ada makan kue Bandung? Baik, ibu ada makan kue Bandung? Tidak. Tidak. Ibu ada makan cookies ibu mungkin dalam sebulan terakhir? Cookies ini. Cookies 1 kali makannya berapa ibu? 3 butir. 3 buah. Baik, untuk itunya frekuensi itunya berapa kali? Dalam sebulan mungkin? Paling 2 minggu, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu.
Ibu ada makan bakpao mungkin Bu? Ibu ada makan di Soles sebulan terakhir? Apa mungkin agar-agar Ibu? Iya. Agar-agar berapa? Itu agar-agar kemasan atau agar-agar Agar-agar apa ya? Bikin ya. Agar-agar bikin. Berarti dalam agar-agar ini kan ada agar-agar kemasannya Bu. Ibu pakai agar-agar kemasannya berapa bungkus Ibu? Satu bungkus. Satu bungkus. Dan itu Ibu bikinnya berapa kali Bu? Sebulan atau berapa kali seminggu? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Baik, Ibu ada makan bakso dalam sebulan terakhir? Bakso berapa tusuk Ibu biasanya? Paling satu tusuk. Satu tusuk di baksonya itu ada berapa bakso ya Bu kalau boleh tahu? Ada 6. Dan itu Ibu kalau ingat itu berapa kali Bu dalam sebulan, berapa kali seminggu? Ini sebulan sekali. Sebulan sekali. Ibu ada makan martabak? Martabak. Itu satu berapa Bu? Satu kali makannya satu buah? Satu potong dalam berapa kali sebulan Ibu? Satu kali. Ibu mungkin ada makan makanan cemilan lain? Gorengan? Paling gorengan bakwan itu berapa buah Ibu? Satu kali makan? Dua ya? 2 buah itu berapa kali sebulan Ibu? Paling seminggu sekali. Mungkin ada makanan lain yang enggak tersebut di sini Ibu? Enggak ada ya Ibu. Terus Ibu mungkin ada minum suplemen atau vitamin yang dikasih dokter? Enggak terakhir. Enggak ada ya Ibu. Baik. Untuk selanjutnya kan tadi Ibu sudah melakukan health assessment ya Ibu, udah ditanya-tanya. Nah selanjutnya saya akan memberikan diagnosa kepada Ibu sesuai keadaan Ibu. Jadi Ibu itu kan ada hipertensi ya Bu. Jadi Ibu butuh penurunan kebutuhan zat gizi. Maksudnya penurunan kebutuhan zat gizinya itu Ibu perlu ada penurunan asupan natrium. Soalnya kan natrium itu yang di garam itu yang bikin ada hipertensi ya Bu, tekanan darahnya naik. Nah Ibu butuh penurunan natrium atau garam dapur ya Bu. Terus Ibu sesuai keadaan Ibu adanya asupan mineral yang berlebih. Asupan mineralnya apa? Natrium, kan natrium termasuk mineral ya Bu. Nah natrium itu yang bikin hipertensi. Ibu mengalami asupannya yang berlebih natrium itu. Terus Ibu ada berat badan lebih tadi berdasarkan perhitungan IMT. Jadi untuk diet yang saya sarankan itu diet rendah garam dan diet rendah kalori ya Ibu. Jadi setelah saya hitung, Ibu kebutuhan energinya itu 1812 per harinya. Tapi karena Ibu ada berat badan yang lebih, Ibu perlu penurunan kalori supaya Ibu tidak mengalami penambahan berat badan, tapi tetap tercukupi kebutuhan gizinya. Nah, jadi Ibu hasil energinya itu dikurangi 500 menjadi 1312. Untuk kebutuhan proteinnya Ibu butuh 49,2 gram, kebutuhan lemaknya 36,4 gram, kebutuhan karbohidratnya 196,8 gram. Terus Ibu membutuhkan diet rendah garam 2. Jadi rendah garam 2 itu butuh setengah sendok teh garam dapur. Setengah sendok teh garam dapur itu dalam sehari ya Bu, bukan sekali makan. Terus ada diet rendah kalori juga yang tadi dikurangi 500 ya Ibu. Terus setelah itu saya sudah membuat menu dietnya untuk Ibu nanti. Jadi kalau bisa dilakukan ya Ibu. Terus untuk rencana monef, jadi yang akan dimonitoring saya yaitu ada data antropometri IMT Ibu. Jadi kalau bisa mencapai target normal. Lalu untuk data biokimia nggak ada ya Bu, karena Ibu normal semua alhamdulillah.
Terus untuk data klinis tekanan darah ibu, karena ibu mengalami hipertensi ya Bu, jadi perlu dimonitoring secara berkala sampai tekanan darahnya normal. Terus untuk asupan makannya, kalau bisa mencapai 100% dari kebutuhan yang tadi telah saya sebutkan Ibu. Baik, apa ada pertanyaan dari konsultasi ini? Sudah cukup. Baik, terima kasih ya Ibu Kokoy sudah berkenan untuk memberikan informasi mengenai Ibu. Mohon maaf bila ada overtime, waktunya lebih sedikit. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.